Di pergerakan sektor teknologi hari ini juga masih mengalami pelemahan yang cukup signifikan dan ini juga telah mengalami pelemahan sejak kemarin gitu ya. Mungkin ini imbas dari sebenarnya ketidakpastian nih bagaimana inflasi nih sepertinya di seluruh dunia akan terimbas dengan geopolitik Timur Tengah. Karena kan lagi-lagi teknologi ini sangat-sangat sensitif ya, Reza, kita ketahui dengan tingkat suku bunga. Ya. Bagaimana Anda melihat sektor teknologi di Indonesia? Apakah sudah cukup prospektif karena kita ketahui pelemahannya cukup dalam, apakah ini saatnya untuk buy on weakness? Bagaimana Anda melihat masa depan sektor teknologi di pasar keuangan Indonesia sendiri? Ya, kalau kita perhatikan sektor teknologi memang erat kaitannya dengan suku bunga. Ketika nantinya suku bunga mulai dipangkas, ini akan menjadi daya tarik yang cukup menarik. Karena ketika itu artinya sumber pendanaan, source of fund-nya mereka itu akan semakin besar dan yang mana mereka apabila masih belum mendapatkan EBITDA positif itu akan menjadi penopang dari kinerja perusahaan-perusahaan teknologi terutama yang masih dalam tahap pengembangan. Dan kita perhatikan untuk sektor teknologi di Indonesia sendiri mayoritas masih belum secara pasar masih belum mature dan mereka masih pada fase pertumbuhan, masih pada fase pengefisiensian untuk dapat membukukan laba bersih dan juga EBITDA positif. Dan tentunya hingga saat ini di tengah ketidakpastian ini, sektor teknologi masih cukup berat ya untuk saat ini. Terutama ketika nantinya suku bunga masih ditahan, belum ada kebijakan untuk memangkasnya. Artinya mereka masih dari demand-nya masih belum terlalu kuat ketika suku bunga level tinggi, mereka masyarakat masih belum, daya beli masyarakat belum begitu kuat, kemudian dari sisi pendanaan juga masih cukup resiko. Tentu pada waktu saat ini merupakan waktu yang kurang menarik untuk sektor teknologi. Namun sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi fundamental, buy when there's blood in the street. Artinya ketika saat pasar mengalami penurunan yang cukup berat, ketika ada koreksi yang cukup signifikan, kita lihat itu menjadi peluang yang cukup menarik untuk berinvestasi di saham-saham yang sedang mengalami koreksi seperti itu. Oke, baik. Terakhir mungkin analisa Anda untuk beberapa emiten-emiten yang juga patut diperhatikan pergerakannya sampai akhir perdagangan ini, apa yang cukup prospektif, apa yang tidak, silahkan analisa Anda. Ya tentu kembali lagi untuk apabila kita melihat secara momentum, terutama dari ketidakpastian ketegangan ini, tentu yang menjadi daya tarik adalah sektor oil and gas dan juga sektor gold. Yang mana kedua sektor tersebut berpotensi mendapat keuntungan ketika memang harga komoditasnya mengalami kenaikan. Seperti yang sudah kita lihat pada tahun 2022 lalu, ketika komoditi boom terjadi pada sektor batubara, laba bersih perusahaan batubara mayoritas mengalami all time high dan tentu itu mengakibatkan dari segi harga sahamnya juga mengikuti dari pergerakan dari laba bersihnya. Dan kalau kita perhatikan ini akan berpotensi terjadi pada sektor oil and gas dan juga terjadi di sektor gold ya, yang mana sudah kita lihat permulaannya menyentuh all time high ya. Menyentuh all time high terutama untuk gold sendiri. Sehingga peluang inilah yang dapat dimanfaatkan meskipun kenaikan sudah terjadi, sehingga investor perlu berhati-hati dan jeli perusahaan mana yang masih menjadi peluang yang cukup baik untuk berinvestasi saat ini di tengah harga yang sudah cukup tinggi saat ini.